Dinikahi Gus Dingin, bab 51. Ternyata, Aska memperlihatkan rekaman tentang jam Rolex yang barusan ia lihat pada Zaidan. Zaidan dan Aska saling tatap. Mereka tahu milik siapa jam tersebut. Bagaimana bisa ada di sana? Tanya Zaidan serius. Gua juga nggak tahu, bro. Ini gua sama bawahan gua lagi cari tahu kenapa jam limited edition itu ada di sana. Jam Aska masih terus mengamati pergerakan anak buahnya. Tiba-tiba mereka berdua dapat sambungan video dari Arkan. Siapa? Bukannya jadwal hari ini di reschedule semua? Tanya Zaidan datar. Arkan, mau gue sambungkan? Tanya Aska balik. Zaidan menganggukkan kepalanya. Sambungan video tersambung saat ini. Karena jaringan internet di sini buruk, jadi Zaidan sudah memasang wifi dengan kecepatan tinggi. Halo bro, sudah lama kita nggak bertemu? Ucap Arkan dengan wajah tengilnya membuat Zaidan menatapnya dengan tajam. Ada apa? Tanya Zaidan yang tidak ingin basa-basi dengan Arkan. Buru-buru amat bro, santai, lanjutnya dengan ekspresi meledek. Cepatlah, saya banyak urusan, ucap Zaidan dingin. Ia paling tidak suka basa-basi. Termasuk mengurus istrimu yang cantik dan seksi? Tanya Arka sengaja memancing emosi Zaidan. Ah, istrimu sangat cantik, ingin sekali aku merasakannya. Ah, sudahlah, lanjut Arkan membuat Zaidan emosi. Jaga ucapanmu, lagian Anda tidak mengenal siapa istri saya sebenarnya. Ucap Zaidan meninggikan suaranya. Gue tahu siapa istri lo, bahkan tadi siang gue bertemu dengannya. Tetapi gara-gara perempuan tua itu gue gagal untuk merasakan istri lo. Ucap Arkan tersenyum iblis. Zaidan mengepalkan kedua tangannya. Mungkin jika Arkan berada di depannya saat ini, pria itu sudah babak belur dipukul oleh Zaidan. Sekali lagi lo ganggu istri saya, kita bertemu one by one, Pekik Zaidan gerah. Sikap lo gak pernah berubah kalau menyangkut keluarga. Ucap Arkan tertawa egois. Zaidan, gue belum puas kalau gue belum membalaskan dendam gue ke lo dan istri lo sasaran yang tepat untuk itu. Lanjutnya dengan senar. Jangan pernah mendekati istri saya, atau perusahaanmu akan hancur. Jangan lupakan bahwa saya bisa dengan mudah menghancurkan sebuah perusahaan. Celetuk Zaidan menggeretakkan giginya. Zaidan, bukan gua yang dekatin istri lo, tetapi istri lo yang dekatin gua. Pikir Arkan menatap tajam ke kamera. Gua punya tontonan hangat untuk dinikmati sore hari seperti ini. Lanjut Arkan menunjukkan video di mana ia dan Aisyah berjalan bersamaan. No, istri saya tidak seperti itu, ucap Zaidan geram. Kilat matanya berapi-rapi, nafasnya memburu dan rahangnya mengeras. Arkan mengedikkan bahunya lalu mematikan sambungan video secara sepihak. Zaidan menggebrek meja dengan kasar. Ia tidak percaya begitu saja dengan Arkan, karena Zaidan tahu pasti itu hanyalah jebakan. Hubungi semua pihak yang terlibat. Saya ingin membahas sesuatu dengan mereka, ucap Zaidan pada Aska. Lalu ia pergi menemui Aisyah. Sesampainya di kasur, Zaidan memeriksa keadaan Aisyah. Suhu tubuhnya masih sangat tinggi. Cepat sembuh ya, Bi. Mas butuh penjelasan dari kamu, ucap Zaidan sendu sambil mengecup dahi Aisyah yang sangat panas. Kenapa suhu tubuhmu belum turun juga? Gumam Zaidan meletakkan punggung tangannya di dahi serta leher Aisyah. Aisyah menggigil kedinginan. Dengan segera Zaidan naik ke atas kasur dan memeluk erat tubuh Aisyah. Sayang, kamu kenapa? Tanya Zaidan terus memeluk dengan erat sang istri. Zaidan mengambil remote control untuk menyalakan penghangat ruangan. Ia sudah kemanasan, sementara Aisyah masih terus menggigil. Zaidan mengusap kepala Aisyah dengan lembut. Ia sangat khawatir dengan keadaan Aisyah yang tidak kunjung membaik. Padahal sudah minum obat penurun panas. Mas, racu Aisyah dengan mata terpejam. Iya Bi, Mas di sini, ucap Zaidan menggenggam tangan Aisyah. Ini bukan tangan Mas Kevin, ucap Aisyah menyingkirkan tangan Zaidan. Zaidan melirik ke arah Aisyah. Ia pikir Aisyah sudah bangun. Ternyata gadis itu sedang menggigau. Ini Mas Zaidan, Bi, suami kamu, ucap Zaidan. Zaidan menepuk pelan pipi Aisyah agar terbangun karena sudah hampir maghrib. Bi, bangun dulu yuk, bentar lagi maghrib, ucap Zaidan menepuk pelan pipi Aisyah. Bukan terbangun, Aisyah malah memeluk Zaidan dengan erat. Zaidan tersenyum sambil terus membangunkan istrinya. Bi, bangun yuk, ucap Zaidan mengelus pelan pipi Aisyah. Aisyah membuka matanya secara perlahan.
Pandangannya buram dan kepalanya masih terasa berat. "Mas, mandiin ya," ucap Zaidan. "Mas, mandiin ya," ucap Zaidan dan dibalas gelengan cepat oleh Aisyah. "Mas," ucap Aisyah liris. "Kenapa, Bi?" tanya Zaidan menatap intens manik Hazel Aisyah. "Dingin," lirih Aisyah menarik selimut tebalnya. "Sini Mas peluk," ucap Zaidan menarik tubuh Aisyah yang setengah duduk di dalam pelukannya. Zaidan membelai kepala Aisyah dengan lembut. Ia masih merasakan panas di dahi Aisyah. "Mas Zaidan kenapa balik ke sini lagi?" tanya Aisyah liris. "Mas khawatir sama kamu, Bi. Kamu habis dari mana saja?" tanya Zaidan balik. "Tadi siang ada seorang pria yang minta bantuan ke aku. Katanya adiknya sakit. Terus aku bilang kalau aku nggak bawa peralatan kecuali stetoskop dan dia maksa. Katanya adiknya lagi demam tinggi. Ya udah, aku ikuti dia terus tiba-tiba aku sadar kalau udah jalan terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Jadi aku tanya di mana rumahnya dan dia jawab sebentar lagi sampai. Tapi gelagatnya mencurigakan, Mas. Terus aku bilang kalau aku harus ke base camp dulu," ucap Aisyah lirih sambil menyandarkan pada dadang bidang Zaidan. "Terus dia kayak maksa gitu, nyuruh aku tetap ikutin dia. Aku gak mau dong, aku mau putar balik, dianya narik tanganku. Qadarullah, ada ibu-ibu yang kebetulan lewat di sana. Beliau baru pulang dari kebun, terus aku ditarik beliau masuk ke semak-semak dan diantar sampai depan base camp," jelas Aisyah sambil sesekali memejamkan matanya yang panas. "Kamu kenal sama pria itu?" tanya Zaidan. Ternyata benar dugaannya. Arkan mulai berani memanipulasi Aisyah. Aisyah menggeleng pelan. "Jujur aku takut, Mas. Terus badanku juga lemas. Gak bisa terlalu banyak melawan dia," ucap Aisyah menggelamkan wajahnya di dada bidang Zaidan. "Kamu jangan takut ya, Bi. Ada Mas di sini. Mas gak akan biarin sesuatu terjadi sama kamu. Itu janji, Mas," ucap Zaidan meyakinkan Aisyah. Baru kali ini Zaidan berani mengambil janji. Seumur hidupnya baru sekaranglah Zaidan berani berjanji dan itu pun di hadapan bidadarinya. "Kita pulang ke Jakarta ya," seru Zaidan. Ia sudah tidak percaya pada pengalamannya apapun. Arkan bukanlah orang sembarangan. "Gak bisa, Mas. Aku harus menyelesaikan tugasku dulu," ucap Aisyah menatap sendu Zaidan. Zaidan menghela nafasnya dengan panjang. Ia sudah tahu apa jawaban Aisyah. Aisyah mengangkat kepalanya dari dada bidang Zaidan. Ia ingin melangkah ke kamar mandi, namun kakinya tidak bisa menopang tubuhnya membuat Aisyah hampir terjatuh. Beruntung dengan sigap Zaidan menangkapnya. "Mau ngapain, Bi?" tanya Zaidan mendudukkan Aisyah di tepi ranjang. "Mandi, Mas. Sebentar lagi maghrib," jawab Aisyah lirih. "Mas bantu ya?" tanya Zaidan lagi. Aisyah menggeleng. Ia malu jika harus dimandiin Zaidan. Zaidan berjongkok untuk menyeimbangkan tubuh mereka. "Kenapa malu?" Aisyah mengangguk pelan, pipinya merah merona, ditambah suhu tubuhnya yang tinggi menambah merah wajah Aisyah. Zaidan terkekeh melihat bidadarinya yang masih malu. "Kenapa harus malu, Bi? Mas kan udah suamimu, bukan orang lain. Bahkan Mas udah melihat semuanya," ucap Zaidan mencium tangan Aisyah. "Mas gak mau kamu kenapa-napa, Bi. Ya udah gini aja, kalau kamu malu, Mas liatin aja tanpa menyentuh kamu gimana?" Butuh Zaidan tetap bersikeras, tidak membiarkan Aisyah masuk ke dalam kamar mandi sendirian. Aisyah berpikir, mau gimana lagi jika ia tidak menuruti Zaidan, maka dirinya tidak bisa mandi. Aisyah mengangguk pelan. Zaidan langsung menyiapkan air hangat di bathtub lalu menggendong Aisyah menuju kamar mandi. Perlahan Aisyah membuka kemejanya. Sementara Zaidan hanya diam menatap sang istri yang tengah merendam. Setiap pergerakan Aisyah tidak luput dari pandangan Zaidan. "Udah, Bi?" tanya Zaidan setelah melirik jam tangannya. Aisyah mengangguk sebagai balasan pertanyaan dari Zaidan. Zaidan berjalan ke arah Aisyah dengan membawa handuk. Ingin sekali ia mencium bibir tipis Aisyah, tetapi ia sadar kalau Aisyah sedang sakit. Zaidan membantu Aisyah untuk mengeringkan tubuhnya. Sesekali ia memejamkan matanya agar tidak tergoda. "Istrimu lagi sakit, Zaid. Tahan." Batin Zaidan menguatkan imannya. Zaidan juga membantu Aisyah untuk memakai piyama lengan panjang yang sudah ia siapkan.
Setelah selesai berganti pakaian, Zaidan kembali menggendong Aisyah menuju ranjang dan mendudukkan Aisyah dengan posisi setengah berbaring. Ia tahu bagaimana keadaan Aisyah saat ini. Pasti tubuhnya sangat sakit. Jangan tidur dulu ya, Bi. Udah mau maghrib. Mas mau mandi dulu ya. Kalau ada apa-apa panggil Mas, ucap Zaidan mengecup puncak kepala Aisyah. Lalu ia berlalu menuju kamar mandi. Bab 52. Sakit. Setelah sholat maghrib, Zaidan duduk di sebelah Aisyah sambil memeluknya dengan erat. Ia juga bertadarus dengan mengelus lembut pelipis Aisyah. Lantunan ayat suci Al-Quran yang keluar dari mulut Zaidan sangatlah merdu, membuat Aisyah merasa tenang dan tenteram. Ia semakin menggelamkan wajahnya di dada bidang Zaidan. Sadaqallahul azim, ucap Zaidan mengakhiri lantunan ayat suci Al-Qurannya. Zaidan mengecup puncak kepala Aisyah dengan penuh kasih sayang. Ia tidak ingin berpisah satu detik pun dari sang istri. Bi, makan dulu ya, bujuk Zaidan mengelus pelan pipi Aisyah. Aisyah menggelengkan kepalanya, ia merasa mual jika harus makan nasi lagi. Biar cepat sembuh, kalau nggak makan gimana mau sembuh sayang? Tanya Zaidan menatap intens manik Hazal Aisyah. Zaidan mengambil piring yang telah tersedia di atas nakas. Ia mulai menyendok nasi beserta ayam goreng dan juga sayur bayam, kemudian ia menyuapi Aisyah. Aisyah makan dengan perlahan. Mendengarkan suara batuk Aisyah, Zaidan langsung mengambil segelas air minum dan membantu Aisyah untuk minum. Pelan-pelan, Bi, ucap Zaidan. Ia kembali menyuapi Aisyah dengan lihai dan sampai di suapan ketiga, Aisyah sudah merenggok untuk tidak dipaksa makan. Udah Mas, ucap Aisyah lirih. Ya udah, yang penting kamu udah makan. Ini minum dulu, Bi, ucap Zaidan mengambil segelas air minum untuk Aisyah. Zaidan meletakkan piring di atas nakas. Ia memijat kepala Aisyah dengan lembut. Kenapa kamu gak jaga kesehatan kamu, Bi? Mas kan udah bilang, Mas gak mau kamu sakit, ucap Zaidan di sela-sela memijat kepala Aisyah. Aisyah menunduk, karena kesibukan di pagi hari membuat Aisyah lupa untuk sarapan. Aku lupa sarapan, Mas. Tapi di LA aku sering gak sarapan dan baik-baik aja kok. Mungkin kau tersok aja. Jelas Aisyah meyakinkan Zaidan bahwa dirinya baik-baik saja. Lain kali jangan telat makan ya, Bi. Mas gak mau kamu sakit seperti ini, ucap Zaidan tersenyum hangat. Zaidan mengambil termometer untuk mengukur suhu tubuh Aisyah. Ia meletakkan termometer tersebut di mulut Aisyah. Zaidan menunggu beberapa saat untuk mendapatkan hasil yang akurat. Zaidan mengambil termometer dari mulut Aisyah dan melihat hasilnya. Kok masih tinggi suhu tubuhnya, Bi? Gumam Zaidan setelah melihat hasil tubuh Aisyah. Minum obat ya, Bi, ucap Zaidan membujuk bidadarinya untuk minum obat penurun panas. Gak mau, pahit, tolak Aisyah cemberut. Aisyah menarik selimut tebalnya untuk menutupi seluruh tubuhnya agar tidak dipaksa Zaidan untuk minum obat. Zaidan menghela nafas kasar. Ia kembali mengambil piring bekas Aisyah dan memakannya. Aisyah mengintip dari balik selimut. Ia membuka selimutnya. Mas, kenapa makan bekas aku? Kan di situ ada nasi lain, tanya Aisyah heran. Suaranya masih serak. Mubazir kalau dibuang, Bi, ucap Zaidan tersenyum ke arah Aisyah. Tapi kan itu kan bekas aku, Mas, ucap Aisyah sambil menggelengkan kepalanya. Kenapa kalau bekas kamu, Bi? Justru enak loh, sambung Zaidan santai. Ih, Mas gak jijik? Tanya Aisyah, memastikan bahwa Zaidan tidak merasa jijik. Ia mengenal Zaidan sebagai pria pembersih dan ia heran ketika Zaidan makan dan minum di bekas dirinya. Zaidan tersenyum lalu meletakkan piring di atas nakas. Ia menghampiri Aisyah yang sedang duduk di tepi ranjang. Bi, bukankah Rasulullah pernah minum dan makan dengan piring serta gelas yang sama dari Sayyidah Aisyah? Tanpa tanya Zaidan mengelus pelan pipi Aisyah. Bahkan Rasulullah pernah makan daging yang pernah digigit Aisyah radhiyallahu anhu, sambung Zaidan tersenyum lembut. Ada hadisnya, Mas? Tanya Aisyah. Ia memang hafizah, tetapi ia tidak terlalu mempelajari tentang hadis, hanya beberapa saja yang ia tahu. Ada, Bi, ucap Zaidan. Mau dengar? Lanjut Zaidan dan dibalas anggukan oleh Aisyah. Rasulullah SAW pernah minum di gelas yang digunakan oleh Aisyah. Beliau juga pernah makan daging yang pernah digigit oleh Aisyah.
Hadis riwayat Muslim. Nah, mulai sekarang, jangan tanya apakah Mas jijik makan bekas kamu. Mas sama sekali gak jijik. Justru Mas senang makan dan minum dari bekas bibir ini, ucap Zaidan menyentuh bibir tipis Aisyah. Aisyah tersipu malu mendengarkan ucapan Zaidan. Mas, panggil Aisyah membuat Zaidan menoleh ke arahnya. Kenapa, Bi? Ada yang sakit? Tanya Zaidan khawatir. Bukan itu, Mas kapan ke pondok? Aku mau jadi santri boleh? Tanya Aisyah menatap wajah Zaidan. Zaidan menggelengkan kepalanya. Di saat sakit seperti ini saja Aisyah masih habis. Bagaimana jika sehat? Kamu jadi santri pribadi Mas aja, gak boleh belajar di kelas, ucap Zaidan mengelus kepala Aisyah. Lagian kamu harus PPDS kan, Bi? Nanti kalau kamu udah libur kita ke pondok. Tapi kamu gak boleh belajar di kelas, lanjut Zaidan membuat Aisyah bercak kesal. Zaidan melanjutkan aktivitasnya makan, sambil menatap Aisyah yang sedang kesal kepadanya. Tidak terasa azan Isya telah berkumandang. Zaidan tidak pergi ke masjid karena ia khawatir dengan kondisi Aisyah. Mau sholat, Bi? Tanya Zaidan sengaja. Ia ingin melihat bagaimana reaksi Aisyah ketika ditanya demikian. Iya Mas, kenapa Mas nanya kayak gitu? Emang biasanya aku gak sholat ya? Tanya Aisyah cemberut. Bukan gitu, Bi, kamu kan lagi sakit ya, mana tahu kan? Ucap Zaidan sengaja memancing reaksi Aisyah. Selama aku masih bernafas, sholat itu kewajiban bagi aku, Mas. Ucap Aisyah membuat Zaidan berdecak kagum. Masya Allah, istri Mas benar-benar soleha. Lanjut Zaidan mengecup puncak kepala Aisyah. Ia membantu Aisyah ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelah itu mereka sholat berjamaah. Setelah selesai sholat, Zaidan masih membujuk Aisyah agar mau meminum obat agar suhu tubuhnya masih sangat tinggi. Minum obat ya, Bi? Bujuk Zaidan mengelus punggung tangan Aisyah. Enggak mau, tolak Aisyah cemberut. Zaidan mengerutkan dahinya. Cara apa lagi yang bisa membuat Aisyah akan minum obat? Kalau nggak mau minum obat, kita pulang ke Jakarta. Putus Zaidan dingin. Terkadang ia memang harus tegas pada istrinya itu. Bukan tanpa alasan, melainkan untuk kesehatan Aisyah sendiri. Mau tidak mau, Aisyah harus menuruti perintah Zaidan. Ia meminum obat penurun panas yang sudah digerus kemudian berbaring dengan menutupi tubuhnya dengan selimut yang tebal. Setelah memberikan obat kepada Aisyah, Zaidan ikut berbaring di samping Aisyah sambil bersolawat dan mengelus pelipis Aisyah. Bi, kamu tahu nggak kalau Mas kangen banget sama kamu? Ucap Zaidan setelah bersolawat dan tidak mendapatkan jawaban dari Aisyah. Ia melirik ke arah Aisyah yang sudah tertidur pulas di dalam dekapannya. Zaidan ikut memejamkan matanya. Ia sedang berdoa semoga hari esok lebih baik dari hari yang penuh dengan kejutan. Di tengah malam, Aisyah kedinginan membuat Zaidan terjaga dari tidurnya. Ia mengecek kembali suhu tubuh Aisyah. 39 derajat. Tinggi banget panasnya. Besok pagi bakal kubawa ke rumah sakit, ucap Zaidan setelah melihat angka di termometer. Zaidan mengambil air hangat dan juga handuk kecil untuk mengompres Aisyah. Ia terjaga sepanjang malam untuk menjaga bidadarinya itu. Rasa kantuknya seolah-olah hilang dan digantikan rasa khawatir tentang kesehatan Aisyah. Zaidan sedikit membuka selimut yang menutupi tubuh Aisyah. Saat seseorang demam tinggi, tidak dianjurkan untuk menyelimuti seluruh tubuhnya karena akan menimbulkan kejang. Begitulah ilmu yang didapati Zaidan di tahun pertama saat ia kuliah di kedokteran. Zaidan melihat ada ruam merah di tangan Aisyah. Ia langsung menghubungi Aska untuk segera memanggil Amel agar kondisi Aisyah semakin parah. Aska, panggil dokter Amel sekarang. Aisyah sedang tidak sadarkan diri, ucap Zaidan dengan nada khawatir.